Halo teman-teman semuanya, kita lanjutkan lagi membahas materi dasar-dasar tentang JavaScript. Kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai operator pada JavaScript. Apa itu operator? Jadi operator ini mirip seperti yang teman-teman sudah pelajari, misalnya di pelajaran matematika, yang mana operator ini adalah sebuah simbol di dalam JavaScript yang digunakan untuk melakukan sebuah operasi. Operasinya apa? Operasi di dalam JavaScript ada banyak. Di antaranya ada operator aritmatika, operator penugasan, perbandingan, logika, operator string, kondisional, dan operator type of. Nah, pada bagian selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan bahas tentang operator aritmatika atau sama saja operator matematika. Jadi silakan teman-teman buka lagi halaman HTML-nya. Silakan teman-teman buat file baru, klik kanan new file. Kita save, kasih nama latihan 2. Kita masuk ke latihan 2, menjelaskan tentang operator aritmatika. Terus file JS ini kita sambungkan dengan indeks supaya kita bisa melihat hasil apa yang kita tulis. Sekarang kita akan coba bahas mengenai operator aritmatika atau operator matematika. Sama seperti matematika biasa, angka di dalam JavaScript kita bisa lakukan operasinya seperti penjumlahan, lalu ada pengurangan, pembagian yang diawali dengan garis miring, lalu perkalian diawali dengan bintang, dan persen. Untuk modulo atau sisa bagi, kita lihat cara penggunaannya. Misalnya saya punya variabel namanya total, namanya bebas ya. Terus kita akan melakukan operasi 10 ditambah 10. Kalau teman-teman konsol cetak data totalnya ke layar, teman-teman bisa tebak hasilnya berapa. Kita lihat di konsol, maka JavaScript akan menampilkan hasil dari penjumlahan yang saya lakukan. Hal ini berlaku ketika teman-teman menggunakan pengurangan, simbolnya minus, lalu ada pembagian pakai simbol slash, dan ada perkalian menggunakan bintang. Terakhir ada modulo atau sisa bagi, kita bisa pakai persen. Misalnya saya mau 10 kali 10, hasilnya 100 ya. Jadi JavaScript-nya sudah pintar, kita bisa melakukan hal ini di dalam JavaScript. Tapi di sini yang saya lakukan sangat sederhana. Tapi hati-hati, kalau teman-teman melakukan beberapa operasi matematika secara bersamaan, misalnya dari sini teman-teman punya operasi 10 ditambah 10 terus dikalikan 4 dibagi 2. Jika kita operasikan dari kiri ke kanan, hasilnya adalah 40. Tapi ketika kita tampilkan hasil operasinya, kita mendapatkan 30, bukan 40. Kenapa? Karena ada yang disebut dengan urutan operasi matematika, yang mana ada operator yang dikerjakan terlebih dahulu. Urutannya saya bisa singkat menjadi kuka bataku, yaitu kurung, kali, bagi, tambah, dan kurang. Jadi yang akan dikerjakan itu pertama kali ada kondisi kurung pembuka dan kurung penutup. Kalau misalnya emang teman-teman ingin melakukan penjumlahan dulu, dari hasil penjumlahannya dikalikan dengan angka berikutnya. Kita bisa save, nanti kita akan mendapatkan hasil yang diinginkan, yaitu 40. Tentu di sini saya melakukan manual dengan menuliskan angka sesuai yang saya mau. Gimana caranya? Angka 2 ini didapatkan dari kotak dialog prompt. Di situ teman-teman bisa memberikan sebuah input untuk mendapatkan angka 2-nya supaya angka tersebut menjadi lebih dinamis. Misalnya contoh, saya punya variabel, kita gunakan var, lalu variabelnya x misalnya. Terus x-nya itu didapatkan dari dialog Windows prompt, dan kita akan kasih pesan ke user, masukkan angka. Nanti hasil x apa yang dituliskan sama user. 10 ditambah 10 ditambah 4 dibagi X.
kita bisa lihat. Nah, di sini ketika saya reload, dialog prompt-nya akan muncul. Saya disuruh masukkan angka. Saya masukkan angka 4. Kalau teman-teman oke, hasilnya 20. Kalau teman-teman tidak percaya, hitung sendiri pakai kalkulator. Jadi itu dia beberapa cara yang bisa kita lakukan pada JavaScript dengan melakukan operasi matematika yang sangat sederhana.